Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai tafsir sawi. Alhamdulillah, ini surah Al-Humazah sekarang. Surah Al-Humazah. Kalau di tafsir sawinya juzuk 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Humazah makkiyatun au madaniyatun tis'u ayat. Bermula surat Humazah itu Makkiyah atau Madaniyah itu 7 ayat. 7 ayat. Ya, ada dua pendapat, ada yang bilang Makkiyah, ada juga yang bilang Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nanti kita maknain ini, kita baca hasyiahnya dulu. Munasabatuha lima qablaha annahu lamma qala. Bermula kemunasabatannya, kesesuaiannya surat Humazah bagi ma sebelumnya Humazah, yakni hubungan antara surat Humazah dan surat Asr. Itu annahu, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lama qala, manakala berfirman oleh Allah, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian, bayana. Ini saya menjelaskan ianya Allah fi hadhihi dalam ini surah halal khasirin, akan keadaan orang-orang yang merugi, wa malahum, dan apa-apa yang sebut ia untuk mereka orang yang merugi. Nah, jadi kan sebelumnya semua manusia rugi kecuali orang yang beriman yang melakukan amalan soleh, saling berpesan untuk melakukan kebenaran dan kesabaran. Nah, di sini ayat ini Allah akan menjelaskan orang-orang yang rugi itu siapa saja. Antara lain, dalam ayat inilah, dalam surat inilah Allah membahas. Pertama tadi wailun, wailun likulli humadzatil lumadah. Bermula wail, bermula wail. Apa itu wail? Kalimat azabin. Dianya wail itu kalimat azab. Artinya bermula kutukan, bermula kecelakaan itu bagi setiap humazah, lumazah. Ini kita tidak memaknai, kita ikut makna di sini. Apa makna humazatin lumazah? Kasih kasiril hamzi wal lamzi ail ghibah, yang banyak mengumpat. Nah, jadi di sini Syekh Jalal memaknainya sama. Bermula kecelakaan itu bagi setiap pengumpat. Kalau di dalam tafsir Indonesia, pengumpat lagi pencela, sama aja. Mengumpat, mencela. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Secara umum sekarang, Syekh Jalal memaknai humadatin lumadah sama. Yakni kasirul hamdi wal lumzi. Yakni al-ghibah, yang banyak menggosip, yang banyak ngomongin orang lain. Jadi wail ini anaknya kalimat azab, kecelakaan, kutukan. Awadin fi jahannam, atau dianya wail itu wadin fi jahannam, satu lembah dalam jahannam. Artinya wail ini bisa bermakna doa, doa kutukan. Allah mengutuk pengumpat. Jadi walaupun nakirah dia bisa jadi mubtada kan, karena doa. Atau kalau wail ini kita anggap nama satu lembah dalam neraka, berarti dia alamiah. Nah, itu kita lihat. Qauluhu kalimatu azabin, ay kalimatun yutlabu bihal azab. Satu kalimat yang diminta dengan kalimat itu akan azab. Wa yud'a, dipanggil. Dipanggil akan dianya azab dengannya kalimat. Kalimat yang digunakan untuk meminta azab. Maknanya bahasa Indonesia, terkutuk engkau. Ya, semoga Allah mengutuk orang-orang yang mengumpat dan mencela. Wa ala hadza fatakunul jumlatu insya'iyatan. Di atas ini kalau wail ini bermakna kalimat azab, doa, kutukan terhadap setiap pengumpat pencela. Di atas ini maka adalah jumlah itu insya'iyah kan? Insya'iyah, jumlah doa itu jumlah insya'iyah.
Sawwagal ibtida'a biha ma'a kauniha nakiratan kasdud du'a'i alaihim bil halakah. Membolehkan akan ibtida' dengannya kalimat. Membolehkan akan memulai, akan menjadikan mubtada, akan ibtida' dengannya kalimat ma'a kauniha. Bersama bahwa sungguhnya kalimat itu nakirah oleh, ya, kasdu fa'il sawaga oleh meniatkan doa atas mereka dengan kebinasaan. Jadi mengandung doa, makanya boleh jadi mubtada. Pertanyaan, ingkulta, jika engkau mengatakan, kaifa yad'ullahu bidzalika ma'annahu wal munsyi'ul af'ali kulliha. Bagaimana meminta oleh Allah dengan demikian? Bagaimana meminta oleh Allah dengan demikian? Bagaimana Allah meminta? Allah berdoa meminta untuk mengutuk setiap penggosip. Ma'a annahu bersama bahwa sungguhnya Allah huwa, dianya Allah itu al-munsyi'u yang membuat lil af'ali kulliha bagi perbuatan seluruhnya perbuatan. Bagaimana Allah meminta? Meminta kepada siapa? Tadi wailun kan bermakna doa, kalimat yang digunakan untuk berdoa. Allah berdoa meminta kepada siapa? Ujiba, dijawab akan dianya pertanyaan. Bi'annahu tolaba min nafsi ilhaqal waili lahum. Dengan bahwa sungguhnya Allah itu meminta yanya Allah dari dirinya akan dihubungkan, akan menghubungkan kutukan bagi mereka. Mereka pengumpat dan celah. Jadi Allah meminta kepada dirinya. Allah meminta kepada zatnya. Maknanya Allah menghendaki untuk menghukum mereka. Gak masalah kata beliau. Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya Allah itu telah meminta yanya Allah min nafsi dari dirinya, dari zatnya alih ilhaqal wail. Akan menghubungkan. Hubungkannya zat Allah akan kecelakaan tadi bagi mereka pengumpat pencela. Idharan li asari ghadabih karena menampakkan bagi efek, bagi bekas dari marahnya Allah. Kama yaf'alul ghadbanu bima ghadiba ali. Sebagaimana memperbuat oleh orang yang marah dengan sebab ma yang marah ia di atasnya ma. Fataqaddama dzalik dan telah terdahululah oleh demikian. Orang yang marah juga kadang dia meminta kepada dirinya kan untuk memuaskan, melampiaskan kemarahannya itu kalau orang. Awadin fi jahannam. Qauluhu awadin fi jahannam. Tadi ada dua makna wailun. Yang pertama bermakna doa. Yang kedua wailun itu makna lembah dalam surga. Nah, qauluhu awadin fi jahannam au litanwi'il khilaf. Bermurah au itu untuk membagi khilaf. Au tadi kan. Artinya beliau pengen bilang kalau di sini ada dua pendapat. Wa ala hadza atas ini pendapat yang menyatakan wail itu nama lembah. Al jumlah tu khabariyatun. Maka berumlah jumlah itu khabariyah. Itu informasi berarti. Lembah neraka itu untuk pengumpat dan pencela. Artinya Allah memberitahukan bahwa pengumpat pencela tempatnya di lembah neraka. Wa yakunu wailun hina idzin ma'rifatan liqauli alaman dan adalah wail ketika itu dia lembah dalam neraka itu ma'rifah karena keadaannya wail itu alam semalam ma'rifah kan. Nah, kalau ma'rifah udah nggak diperselisihkan langsung boleh jadi mubtada. Kemudian ayat pertama wailul likulli humadzatil lumadzah. Qauluhu likulli humadzatil lumadzah al-hamzu fil asli al-kasru. Hamzu pada asal maknanya secara lughat kasru memecahkan, merusak. Kasru itu memecah, merobek, mencabik-cabik. Wal lamdu at-ta'nu bermula lamzu itu at-ta'nu menusuk. Al-hisyani yang hissi keduanya. Jadi hisyani ini naai kepada kasru wa ta'nu. Beliau pengen bilang hamzu dan lamzu pada asal katanya. Hamzu bermakna memecahkan, lamzu maknanya menusuk yang hissi keduanya. Artinya bukan maknawi, memecahkan benda, menusuk orang gitu kan. Tapi sekarang digunakan kepada menusuk harga diri orang. Ngomongin orang kan menusuk harga dirinya, merobek-robek harga dirinya. Summa khussa bil kasri li a'radin nasi wa ta'ni fihim. Kemudian dikhususkan keduanya hamzi dan lamzi tadi dengan kasri dengan merusak
li'aradin nas, bagi kehormatan-kehormatan manusia, wa ta'ni fihim, dan menuduh, menusuk, menuduh mereka manusia. Wa ta'u fihima lil mubalaghati fil wasfi, bermula ta pada keduanya hamzati dan lumazah, itu lil mubalaghah, untuk menunjukkan kuat dalam mensifati. Artinya mereka sangat banyak mengumpat, sangat banyak mencela, sangat banyak merusak kehormatan manusia. Wattarada bina'u fu'alah bi dhammil fa'i wa fathil aini li mubalaghatil fa'il. Wattarada, ittarada, maknanya ittirad itu berlaku terus menerus, kiasi. Wattarada, dan ittiradlah oleh bina fu'alah, fu'alah dengan dhammah fa dan fatahin, bagi mubalaghah fa'il. Karena ittara udah maklum, memang aturan kias bahwa kalau wadan fu'ala itu digunakan untuk menunjukkan kepada mubalaghah fa'il, mubalaghah isim fa'il, orang yang banyak berbuat. Apa makna mubalaghah fa'il? Al-muksiri minal fi'li, yang memperbanyak dari perbuatan. Kalau kita pengen mengungkapkan seseorang banyak berbuat, itu biasanya pakai wadan fu'alah, boleh ya. Durabah itu orang yang banyak memukul. Wa idza sukkinatil ainu yakunu limubalaghatil maf'ul. Dan apabila disukunkan akan dianya fu'alah, apabila disukunkan akan in, kita baca fu'alah. Dan apabila disukunkan akan in, yakunu, niscaya ada ianya wazan fu'alah itu limubalaghatil maf'ul, bagi mubalaghah maf'ul. Maknanya berubah nanti. Sesuatu yang banyak diperbuat. Contoh, yuqalu rajulun lu'anah. Dikatakan orang rajulun lu'anah, seorang laki-laki yang banyak melaknat. Bifathil in, fatahin. Liman kana yuksiru la'na ghairi. Dikatakan akan rajulun lu'ana, bagi orang yang ada ia itu yuksiru, memperbanyak ia li la'na ghairi, akan mengutuk orang lain. Orang yang banyak mengutuk orang lain disebut lu'anah. Mubalaghah fa'il. Alhamdulillah. Wa lu'nah, lu'nah, dan dikatakan orang lu'nah, lu'natun. Bisukunil aini, dengan sukun ain, idza kana mal'unan linnas. Bila ada ianya laki-laki, atau lu'nah ini kita atas kepada lu'anah tadi kan. Dikatakan orang rajulun lu'natun, seorang laki-laki yang banyak dikutuk orang, yang banyak dicela. Dengan sukun in, lu'nah, idza kana mal'unan linnas, bila ada ianya laki-laki itu mal'un, seseorang yang dikutuk bagi manusia. Orang yang banyak dicela oleh orang lain disebut lu'nah. Walhamdu kalamli waznan wa makna. Bermula hamdu itu persis seperti lamli, nisbah wazan makna. Wazannya sama, maknanya sama. Wababuhu, bermula babnya hamdu itu doroba. Hamaza yahmazu. Hamidu, doroba yadribu. Hamaza yahmidu. Lamaza yalmidu. Ini sekilas tentang makna. Jadi, wailun, lembah neraka atau kecelakaan bagi setiap orang yang banyak mengumpat, menggosip. Nah, nazalat fi man kana yaghtabun nabiyya. Turun ianya ayat pada pada orang-orang yang ada ia itu yaghtabu. Menggosip ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin, dan akan orang-orang yang beriman. Ada sekelompok orang di awal-awal dakwah Nabi selalu mencela Nabi, baik di depan Nabi atau di belakang Nabi. Contohnya siapa? Ka Umayyah bin Khalafin, seperti Umayyah bin Khalaf, wal Walid bin Al-Mughirah, seperti Walid bin Mughirah, wa ghairihima, dan lain keduanya. Nah, ini asbabun nuzul surat Al-Humazah ini. Nah, kita coba baca kan. Wailul likulli humadzatil lumadzah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nanti di sini ada beberapa qiraah. Kalau Ibnu Abbas berkata, siapa sih humazah lumazah tadi? Nah, ini. Hum al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbati al-baghuna al-aiba lil bari. Mereka humazah yang ada dalam ayat pertama itu al-masya'un, orang yang berjalan bin namimah, dengan namimah, berjalan mengadu domba.
antara dua orang, antara dua kelompok, antara dua keluarga. Al-mufarriqun, mereka itu orang-orang yang memisahkan bainal ahibah antara orang yang mencintai, antara kekasih-kekasih. Al-baghun, yang melampaui atau yang melampaui oleh mereka akan aib atau menyematkan maksudnya mereka menyematkan akan cacat aib lil bari bagi orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah dituduh bersalah oleh mereka. Ada dua orang yang saling cinta, mereka suka mengganggu agar mereka pecah runtuh. Mereka suka menyebarkan kebohongan-kebohongan sehingga orang jadi diadu domba. Nah ini kata Ibnu Abbas makna humazah tadi. Nah itu untuk orang yang seperti itu dapat lembah neraka, wail atau kutukan. Allah mengutuk mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Syarru ibadillahil masya'una bin namimah." Bermula seburuk-buruk. Syarru ini isim tafdil nih, asyarru asal. Hamzahnya dibuang. Syarru ibadillah. Bermula yang paling buruknya hamba-hamba Allah itu al-masya'un. Mereka yang selalu berjalan bin namimah dengan membawa namimah, dengan mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Mereka orang-orang yang merusak antara orang-orang yang mencintai. Al-baghun, yang menyematkan oleh mereka bagi lil burai bagi orang yang tidak bersalah al-aiba akan aib cacat. Wa ala hadzal qauli, dan berdasarkan ini pendapat. Kalau kita ambil pendapat Ibnu Abbas ini, fal lumazatu ta'kidun lil humazah. Maka bermula lumazah itu takkid penguat bagi humazah. Mimbabi takkid bil muradif, dari bab takkid bil muradif. Jadi taukid nih kan, karena maknanya sama berarti taukid. Kaulihim seperti ucapan mereka orang Arab, Hasanun Basanun. Basanun maknanya Hasan juga. Hasanun seorang yang ganteng. Basanun. Ifritun, Nifritun. Ini sama maknanya kan. Berarti taukid. Taukid lafzi. Pengulangan lafaz ya kan. Walaupun lafaznya berbeda. Tapi maknanya sama. Muradif. Ternyata banyak pendapat berkaitan dengan humazah-lumazah. Waqila, dan dikatakan orang, inna maknahuma mukhtalifun. Sesungguhnya makna keduanya humazah dan lumazah tadi itu mukhtalifun, berbeda. Faqala Muqatil, maka berkata oleh Muqatil, al-humadzatul ladzi ya'ibuka fil ghaib. Bermula humazah itu seseorang yang mencela ia akan kamu dalam keadaan gaib. Artinya dia ngomongin kamu di belakangmu, namanya humazah. Wal lumadzatul ladzi ya'ibuka fil wajhi. Lumazah itu orang yang mencela ia akan dirimu di depan, di depan. Ini menurut Muqatil. Beliau membedakan. Waqila bil aksi, dikatakan orang sebaliknya. Banyak pendapat ya. Susah kita ingat kalau banyak pendapat. Berarti kalau sebaliknya lumazah orang yang mencela kita di depan, humazah yang mencela kita di belakang. Atau sebaliknya humazah mencela kita di depan, lumazah mencela kita di belakang. Itu sebalik. Waqilah, dikatakan orang, ada pendapat lagi, al-humadzatul ladzi yahmadun nasa biyadih wa yadribuhum. Ada yang bilang humazah itu orang-orang yang mencela ia akan manusia, atau mencela di sini maknanya menyakiti ya. Orang-orang yang menyakiti. Tadi kan hamzun itu menusuk. Ya. Jadi hamzun tadi maknanya memecahkan. Lumat menusuk berarti memecahkan. Ada yang bilang, Kil bilang, humazah itu orang-orang yahmazu yang merusak ia akan manusia biyadihi dengan tangannya. Wa yadribuhum, dan memukul ia akan mereka. Wal lumazah alladzi yalmadhuhum bilisanih wa ya'ibu. Lumazah itu orang-orang yang mencela ia akan mereka dengan lidahnya, atau yalmazu tadi maknanya menusuk ia akan mereka dengan lidahnya, menusuk dengan lidah maknanya ngomongin wa ya'ibuhum, dan mencela ia akan mereka. Nah, ini makna kil. Insya Allah banyak pendapat. Waqila alhamdu bil lisan wal lamdu bil ain. Ada kil menyatakan kalau hamzu itu mencela orang dengan lidah, lamdu mencela dengan mata, melirik melirik untuk tujuan menghina teman saudara. Ini lamzu, ada kil begitu. Waqila al humadatul ladzi yu'zi jalisahu bisu'il lafzi. Kil menyatakan humazah itu orang-orang yang menyakiti ya jalisahkan teman duduknya bisu'il lafzi dengan buruk lafaz. Sehingga kita malu kalau duduk bersama. Selalu ngomongin kata-kata jelek kan. Wal lumazah alladzi yaksuru ainah. Atau
Ya, yaksuru ainah. Lumazah itu alladzi orang-orang yang merusaknya akan matanya. Atau kenapa nggak pakai ba? Mestinya yaksuru bi ainihi wa yushiru bi ra'sihi wa yarmudu bi hajibihi, ini semuanya ada apa? Kenapa di aina nggak ada apa? Nah, itu. Coba teman-teman kita teman-teman sama nggak? Lumazah itu alladzi orang-orang yaksuru yang merusak ya dengan matanya pastinya ya. Wa yushiru dan mengisyarahkan ya birasi dengan kepalanya, wa yarmudu dan mengisyarah ya bihajibihi dengan alisnya. Artinya semacam kita bertiga, kemudian kita mengisyarah pakai mata, pakai alis ke teman satunya untuk tujuan eh, ngomongin teman kita yang satu lagi, ya itu. Wa hadhil aqwalu kulluha tarji'u ila ta'ni wa izharil aibi. Bermula ini pendapat kulluha seluruhnya pendapat. Wa hadhil aqwalu ini pendapat kulluha seluruhnya pendapat tarji'u kembali ya ila ta'ni kepada ta'ni ya. Tadi baik menyakiti dengan lidah, menyakiti dengan alis, segala macam. Baik apakah di depan atau di belakang, yang intinya semuanya kembali kepada ta'ni, menuduh, menggosip orang lain. Wa idharil aib dan kepada mentahirkan, pengen memperlihatkan cacat orang lain. Fayadkhulu fi dzalika ma yuhakkin nasa fi aqwalihim wa af'alihim wa aswatihim liyadhaku bih. Maka masuk pada demikian oleh orang-orang yang menghikayahkan ya, menceritakan ya akan manusia pada pendapat-pendapat mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, suara-suara mereka, liyadhaku agar mereka tertawa semua darinya. Ini masuk kayak parodi gitu ya. Apa namanya, stand up comedy kan suka, atau memparodikan orang lain ya. Menampilkan gaya orang lain, ucapan orang lain, perilaku orang lain supaya penonton tertawa. Ini juga menurut ayat ini berarti menurut Syekh Sawi ini nggak boleh dilarang. Atau mungkin nanti ada tambahan syaratnya. Maknanya kalau yang kita parodikin dia marah, kalau dia nggak marah ada kemungkinan nggak masalah kan. Zaman sekarang kan banyak seperti ini. Nah itu. Kembali ke awal, wailul likulli humadzatil lumazzah turun berkaitan dengan seseorang yang banyak mencaci Nabi, ngomongin Nabi. Seperti Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan selain keduanya. Siapa selain keduanya? Qauluhu wa ghairihima kal Akhnas bin Syuraik, Akhnas bin Syuraik, wal As bin Wa'il dan As bin Wa'il As-Sahami, wa Jamil bin Ma'mar, Jamil bin Ma'mar. Nah itu. Itu asal muasalnya. Tapi sekarang berlaku kepada siapapun. Kenapa? Karena wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bermula ibarat itu dengan umum lafaz. Yang menjadi pelajaran kan lafaznya umum. Wailun likulli humazah. Siapapun yang humazah, yang ngomongin orang lain dapat wail. Pelajaran itu dengan umum lafaz. La bi khususis sabab. Bukan dengan khusus sabab. Sebab nuzulnya ayat. Fahadha wa'idun lima yaghtabul muslimin. Ini adalah ancaman. Wa'id. Ini adalah ancaman bagi orang yang mencela ia, yang ngomongin ia akan orang muslim. Wala siyamal ulama, lebih-lebih lagi para ulama. Wala siyamal ulama wasulaha, lebih-lebih lagi itu para ulama dan orang-orang soleh. Ya, ini ancaman ya, ancaman neraka. Cuma apakah kekal dalam neraka atau tidak? Ini walakin yuqalu huwa mukhalladun finnari imata kafir. Tapi dikatakan dianya orang yang gosipin orang lain itu kekal dalam neraka jika mati dalam keadaan kafir. Wa illa jika tidak mati dalam keadaan kafir, bahwa tahtal masyiati, maka orang itu di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah pengen mengampuninya, Allah bisa. Allah tidak mengampuni juga terserah Allah kan. Kecuali kalau dia bertaubat. Nah, kita ulang lagi. Ini banyak qiraah di sini. Wailul likulli humadatil lumadah alladzi jama'a malahu wa addadah wa adadah. Ada beberapa qiraah. Jamaah bit takhfifi wa tasydid. Jamaah bisa kita baca dengan takhfif dan tasydid. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Malan. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Alladzi jama'a malahu wa adadah. Adadah juga boleh nggak pakai tasydid.
Kita lihat nanti mah ini. Siapa pengumpat pencela? Orang-orang jamaah yang mengumpulkan ia akan harta, wa'addadah dan menghitung-hitung ia akannya harta. Kumpulin banyak harta, enggan mengeluarkan zakat, kemudian sibuk ngecek berapa jumlahnya. Ahsahu wa ja'alahu 'uddatan li hawadisid dahri. Beliau beda di sini memaknainya. Orang yang mengumpulkan ia akannya harta. Wa addada. Apa mana addada? Ahsahu, menghitung ia akannya harta. Benar. Menghitung ia akannya harta. Wa ja'alahu dan menjadikan ia akannya harta uddatan, akan bekal, akan persiapan li hawadisid dahri bagi kejadian-kejadian masa. Dia selalu melihat kepada kumpulan hartanya seolah-olah dia merasa kalau ada masalah-masalah di masa depan dia akan mampu menyelesaikan dengan semua harta yang dia miliki. Yahsibu annama lahu akhlada. Mengira ia, yahsibu mengira ia, ianya seseorang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsibu mengira ia li jahlihi karena kebodohannya annama lahu bahwa sungguh hartanya itu akhlada bisa membuat kekal ianya harta akannya seseorang. Ai, ja'alahu khalidan la yamutu. Menjadikan ianya harta akan dia akan yang abadi, yang tidak mati ya. Ya paling kurang akan lama hidupnya kalau ada harta. Karena jarang juga kan, nggak ada malah orang yang mengira dia nggak akan mati, nggak ada. Artinya dia mengira hartanya bisa membuat dia abadi, bisa membuat dia panjang, lebih lama hidup di dunia. Kalau orang, saya kira ya, nggak ada orang yang mengira dirinya akan abadi di dunia. Tapi kalau lama ada, karena semua orang yakin akan mati, hingga kafir sekalipun ya. Qauluhu wa addada al-ammatu ala tasydidid dalil ula. Bermula amma secara umum itu di atas mentasydidkan dal yang pertama. Ammah kiraah yang umum itu di atas mentasydidkan dal. Jama'a malau wa addada seperti yang kita baca. Wa quri'a syudzuzan bi takhfifiha dan dibacakan akan dianya firman Allah nisbah jarang syaz bi takhfifiha dengan takhfif wa adada. Jama'a malau wa adada. Nah, ada yang membaca seperti itu. Ketinggalan. Kita ulang. Qauluhu alladzi jama'a malan. Badalu kullin mingkul. Badal kul mingkul. Siapa itu? Wailul likulli humadah. Kulli humadatil lumadah. Siapa? Kulli humadah. Siapa? Alladzi yang mengumpulkan ia akan harta. Badal kul mingkul. Qauluhu bitakhfif wa tasydid. Fahuma sab'ayatani. Maka keduanya takhfif dan tasydid itu sab'ayatani. Kiraah 7 dua-duanya. Fakiraatut tasydidi tufidu tafaniya wal mubalaghah. Maka kiraah tasydid itu memberi faedah ayat tafaniya, tafaniya wal mubalaghah. Tafaniya barangkali maksudnya keterlaluan ya. Makna mubalaghah juga. Tafaniya wal mubalaghah berlebih-lebihan sangat kuat dalam mengumpulkan. Alladzi jamma'a. Orang yang benar-benar banyak mengumpulkan. Bi khilafi qiraat takhfif dengan sebalik qiraah takhfif. Jamaah aja biasa. Wa nakara malan lita'dzim. Menakirahkan oleh Allah akan lafaz malan, jamaah malan lita'dzim untuk menunjukkan besarnya mengumpulkan harta yang besar kan. Harta yang banyak lalu dihitung-hitungnya, dipersiapkan untuk masa depan, dia mengira hartanya bisa membuat dia hidup lama. Qauluhu addadah al-ammah bermula yang umum itu di atas mentasydidkan dal pertama. Quri'a syudzan dan dibaca akan dianya adada nisbah syad di bitafifiyah dengan takfif adadah. Hasan dan Kalibi. Undur marja as-sabi. Wadhamiru imma aidun alal mal. Bermula dhamir ada kala itu yang kembali kepada harta. Kembali kepada harta. Maknanya begini, kalau kita baca adadah. Kalau kita baca adadah berarti bukan fi'il madhi karena nggak ada idgham kan?
Jama'a malau wa addada. Kalau kita baca addada berarti fi'il madhi. Mengumpulkan ia dan menghitung-hitung. Ia akannya harta. Tapi ada kiraah wa adada. Kalau wa adada, kita baca adada berarti hu ini kembali ke harta. Bagaimana jadi maknanya? Bermula dhamir ada kala itu kembali kepada harta. Bermula takdir, wa jama'a adadahu dan mengumpulkan. Ia akan bilangannya harta. Ai ahsahu artinya menghitung ia akannya harta. Wa alimahu dan mengetahui ia akannya harta. Mengumpulkan ia akan harta dan mengumpulkan ia akan hitungannya harta. Maknanya tahu jumlahnya berapa. Selalu lihat saldo. Au aidun ala nafsih atau dhamir itu kembali kepada dirinya. Ada dahuhu kembali kepada dirinya. Kalau kembali kepada dirinya maknanya bagaimana? Wal makna bermula mana jama'a mala wa jama'a ada nafsih. Mengumpulkan ia. Celakaan tadi bagi orang-orang yang mengumpulkan ia akan harta wa jama'a ada nafsih dan mengumpulkan ia akan hitungan dirinya. Akan hitungan dirinya, mengumpulkan ia akan hitungan dirinya. Dia menghitung keluarganya ada berapa, warisnya ada berapa. Min asyiratihi wa aqaribih dari keluarganya dan kerabat-kerabat. Wa ala hadhil wajhaini dan di atas ini dua pendapat tadi, maka fa'adadahu, adadahu itu ismon, itu isim yang diataf kepada malan. Jama'a malau wa addada. Dan di atas dua wajah ini, mana di atas dua wajah ini bukan kiroah addada. Di atas ini dua wajah domer kembali kepada dirinya atau domer kembali kepada harta. Itu dua wajah. Di atas ini dua wajah, fa'adadahu, adadahu itu isim. Ma'tof kepada malan. Alladzi jama'a malan wa adada. Wa yahtamilu anna adada fi'lun madin. Dan memuhtamilah bahwa sungguh adada itu fi'il madhi dengan makna adda. Bisa juga. Ada kemungkinan adada. Walaupun kita baca adada. Fi'il madhi. Tapi kenapa nggak ditasydidkan? Mestinya kan ada. Oh kata beliau dengan makna adda. Illa annahu ghairu mudgham. Melainkan bahwa sungguhnya adada itu tidak diidghamkan. Tapi kan nggak boleh kan. Bertentangan dengan ilmu saraf kan. Artinya syad. Kalau ketemu dua huruf syarat idghamnya lengkap. Tapi nggak diidghamkan syad. Kata para ulama nggak boleh kita menghamalkan bacaan Quran kepada yang syad atau kepada i'rab yang syad. Tapi kata beliau ihtimal. Kalau kita lihat di kitab i'rab memang langsung adada ini adada fi'il madhi. Qaulu wa ja'alahu 'uddah al-waw bimakna au. Qaulu ucapan syarih, ucapan mufasir wa ja'alahu 'uddah itu bermula waw itu dengan makna au. Kenapa waw dengan makna au? Li'annahuma tafsirani karena keduanya itu dua makna. Nah tadi kan ahsahu au ja'alahu 'uddah. Nah, jadi ternyata di sini dua makna ini. Orang-orang yang mengumpulkan ia akan harta wa addada dan menghitung ia akannya harta. Makna addada pertama dia menghitung. Makna kedua, makna addada ja'alahu uddah menjadikan ia akannya harta sebagai bekal untuk masa depan. Nah, makanya kata Syekh Sawi, wow di sini waja'ala bermakna au. Qauluhu wa ja'alahu 'uddah al-wawu bermakna au. Waw itu dengan mana au? Li'annahuma karena keduanya itu dua tafsir. Fa'alal awal maka atas pendapat pertama makna addada yaitu ahsa huwa ma'khudun diambil dari ad menghitung. Wa alasani atas pendapat kedua diambil minal uddah. Uddah bermakna isti'adat mempersiapkan wal iddikhar menyimpan li hawadisi zaman bagi kejadian-kejadian zaman. Nah, jadi beda kalimatnya. Kalau udah sebagai bekal untuk masa depan, tapi kalau ada menghitung bilangan. Yahsabu annama lahu akhladah. Tadi di ayatnya mengira ia bahwa sungguh hartanya itu membuat dia akan abadi di dunia. Qauluhu yahsabu annama lahu ialah imma musta'nifun. Ada kala ini banyak i'rabnya ya.
Ada kala musta'naf, waqi'un fi jawabi su'alin muqaddar, itu yang berada pada jawab pertanyaan takdir. Karena hukila seolah-olah hal dan cara itu dikatakan orang. Seolah-olah di sini ada yang bertanya, ma balu yajma'ul mala wa yahtamu. Apa itu urusan mengumpulkan ia akan harta dan mementingkannya dengan harta? Kenapa dia sibuk menghitung-hitung? Jadi timbul pertanyaan, untuk apa sih dia menghitung-hitung? Kan kadang orang sibuk mengumpulkan harta tapi nggak pernah dihitung kan? Banyak orang seperti itu sehingga sertifikat rumah aja, sertifikat tanah yang dia beli udah nggak pernah dihitung. Saking banyaknya di lemari ya. Ketika dia meninggal anaknya yang menghitung. Ada orang yang sibuk mencari nggak sempat menghitung. Ini dalam surat Al-Humazah ini selain dia mencari, kemudian pencarian juga melanggar hak-hak Allah, kemudian dia sibuk menghitungnya masalah. Tapi kalau mencari dengan cara yang halal, hak-hak harta kita tunaikan kan nggak masalah kan? Au halun min fa'il jamaah atau yahsabu ini hal dari fa'il jamaah, hal keadaan dia yang mengumpulkan harta tadi. Mengira ya bahwa sungguh hartanya itu membuat dia abadi. Ini beliau membahas i'rab. Bisa yahsabu nggak ada mahal i'rabnya hanya ani istina, bisa juga yahsabu kita hal pada mahal nasab hal kepada fa'il jamaah. Qauluhu akhladah wa madin ma'nahul mudhari'. Nah, qauluhu akhladah itu madhi bermula maknanya itu mudhari', mudhari' ya. Menghitung ia akan harta. Dia mengira, mengira ya sabu, mengira ia bahwa sungguh hartanya akan nanti akan membuat dia abadi. Ayadunnu li jahlihi anna malahu yusiluhu ila rutbatil khulud. Artinya mengira ianya seseorang tadi karena kebodohannya bahwa sungguh hartanya itu yusiluhu bisa menyampaikan ianya harta akan dia kepada tingkatan keabadian di dunia, di dunia. Fayasiru khalidan fiha, maka jadi ia itu yang abadi di dalamnya dunia wala yamutu dan tidak mati ya. Atau ya'malu min tasyidil bunyan atau berbuat ia dari membuat membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi seolah-olah seperti orang nggak mati lagi kan, hidup keluarga kecil rumahnya 10 15 kamar bisa, ada yang 1.000 kamar kita dengar kan. Karena orangnya di rumah 2 orang, nah itu kan berlebihan. Bekerja ia min tasyidil bunyan dari membangun bangunan, Wagarsil asjar menanam pohon-pohon yang banyak. Jadi, pastinya nggak apa-apa ya kalau niatnya baik untuk penghijauan bumi kan. Ini masalahnya untuk tujuannya dunia semata. Dan untuk dirinya nggak pernah mikirin orang lain. Hanya yang dipikirin dirinya, keluarga, dan saudara. Wagarsil asjar menanam pohon-pohon. Fa'imauratil ardi membangun bumi. Amala man dhanna akan sebagai, ini kuncinya. Berbuat ia dalam membuat bangunan, dalam menanam pohon, dalam memakmurkan bumi, amalaman. Akan seperti bekerjanya orang dhanna yang mengira ya annama lahu bahwa sungguh hartanya itu abqa, membuat ianya harta, membuat abadi ianya harta akan dia hayan nisbah hidup. Nah, itu masalahnya. Dia mengira hartanya membuat dia hidup abadi. Insyaallah. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalla kata Allah. Rad'on. Itu celaan. Rad'on celaan. Larangan. Enggak seperti yang kamu kira. Enggak. Layumbazanna fil hutama. Demi Allah layumbazanna sungguh akan dilempar akan dia. Layumbazanna jawabu qasamin mahdufin. Dianya layumbazanna itu jawab bagi sumpah yang mahdhuf. Asalnya wallahi demi Allah layumbazanna benar-benar dia akan dilempar. Apa mana yumbazanna? Yutrahwanna, la yutrahanna. Demi Allah benar-benar akan dilempar akan dia fil hutamah dalam neraka hutamah. Allati tuhattimu kullama ulqiya fiha. Hutamah-hutamah yang akan menghancurkan ia, yang akan melumatkan ianya hutamah akan setiap apapun yang dicampakkan ke dalamnya hutamah. Ini neraka yang mengerikan. Neraka yang melumat segala apapun yang dimasukkan ke dalam dia. Tidak ada ampun. Wama adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu hutamah? Wama adraka. Ai a'lamaka. Apa itu yang memberitahukan ia kepadamu akan apa itu hutamah? Kita baca dulu di Hasyiah Sawi. Hah? Qauluhu rad'un. Kalla itu huruf rada. Huruf rada huruf mencela, melarang an husbanihil madhkur dari
dari prasangkanya seseorang yang disebutkan tadi. Artinya kan tadi dia mengira ya sabu, dia mengira hartanya membuat dia abadi di dunia. Allah menyatakan kalla, enggak seperti itu, enggak. Laisal amru kama yadunnu annal mala akhlada. Tidaklah perkara itu sebagaimana mengira ia. Bahwa sungguhnya harta itu membuat abadi, hanya harta akan dia. Enggak seperti itu. Harta betapapun banyaknya, dalam sekejap bisa hilang. Makanya Allah selalu meminta kita untuk mensyukuri nikmat harta. Bantu yang patut kita bantu. Kayak di LA kemarin, dalam sekejap hangus semua kan. Wakila dikatakan orang inna kalla bimakna haqqa. Ada ulama bilang kalla bermakna hak benar. Nanti mereka akan dilempar dalam hukuman. Qauluhu allati tuhattimu ay tukasiru. Neraka-neraka yang melumatkan ya ay tukasiru menghancurkan ya. Fafil hutamah mumasalatun li'amalihi lafdan wa ma'na. Maka dalam hutamah itu menyamai bagi pekerjaannya. Maka pada hutamah itu menyamai bagi amalnya. Amalnya hutamah berarti ya. Nisbah lafad dan makna. Maknanya hutamah ini lafadnya mubalaghah. Ya kan? Lafadznya mubalaghah, maknanya juga mubalaghah. Makna mubalaghah yang sangat kuat dalam melumatkan segala perkara. Li'annaha biwazni humazah. Karena hutamah itu dengan wazan humazah di atas dan lumazah kan. Berarti mubalaghah fa'il, dia sangat-sangat meremukkan, menghancurkan. Qauluhu wa ma adraka. Wa ma adraka. Istifhamun ingkariyun bimakna nafi. Wa ma adraka itu istifham ingkari dengan makna nafi. Tidak, tidak. Wama adraka, tahukah kamu apa itu hutamah? Maknanya kamu tidak tahu ya Rasulullah. Sebelum Allah memberitahukan kamu tidak tahu. Maknanya lam ta'lam kadra hauliha wa idhamahu. Artinya lam ta'lam, engkau tidak tahu wahai Rasulullah kadra hauliha akan ukuran mengerikannya hutamah wa idhaha dan wa idhamaha. Kenapa idhamahu ini? Idhamaha mudah-mudahan ya. Kembali ke hutama. Tapi nggak tahu juga kadang-kadang di belakang-belakang ada beberapa dari kalimat kitab ini saya menemukan kesalahan dibanding dengan kitab lain. Tapi nggak tahu juga ini ya. Ini secara zahir makna. Engkau tidak tahu kaderah akan ukuran ngerinya hutama wa idhamahu dan engkau tidak tahu akan besarnya hutama mestinya kan idhamah illa bil wahyi kecuali dengan wahyu dari Tuhan. Nah, itu. Nah, wa ma adraka mal hutamah dan Allah menjawab sendiri. Narullahil muqadah. Nah, narullahil muqadah. Dianya utama itu api Allah al-muqadah yang dinyalakan, ail musa'arah yang dinyalakan. Api Allah, api yang dinisbatkan kepada Allah. Apapun yang dinisbatkan kepada Allah itu besar. Nah, kalau Nabi dibilang hamba Allah berarti istimewa. Baitullah juga istimewa kan? Satu rakaat berbanding 100.000 rakaat di tempat lain, di masjid lain. Nakatullah unta Allah yang membunuh nakatallahi wa suqiyaha. Yang membunuh unta Allah dikutuk. Ya, pokoknya yang dinisbatkan kepada Allah itu luar biasa. Ini narullah, api Allah nih. Api Allah. Api Allah tentunya berbeda dengan api yang dilihat oleh manusia sekarang. Api Allah yang dinyalakan. Kalau udah dinyalakan, nggak bakal padam. Nggak bisa dipadamkan. Narullahil muqadatul lati. Api Allah. Api yang dinyalakan. Alati api. Tattali'u yang naik iya. Tusyrifu yang menghadap ianya api alal afidah kepada hati. Ail kulub kepada hati. Fatuhriquha maka membakar ianya ianya api akannya hati. Ini panasnya dari dalam. Wa alamuha asyaddu min alami ghairiha lilubka. Dan bermula pedihnya hati ketika terbakar. Itu lebih sangat daripada pedih selainnya hati. Lilutfiha karena lembutnya hati. Orang dibakar badan aja sakit hati, apalagi hati yang dibakar kan. Nah, kita lihat. Qauluhu narullah api Allah al-idhafatu litafkhim wa ta'zim. Idhafah itu untuk menunjukkan besar, agung, luar biasa api Allah.
Al-musa'arah bitakfif wa tasydid. Musa'arah kita baca dengan takfif, musa'arah yang dinyalakan atau tasydid. Musa'arah al muhayyajah yang digejolakkan. Al muhayyajatu syadidatul lah, yang dibuat bergejolak, yang sangat-sangat nyalanya. Allati la takhmadu abada, api yang tidak padam ia selama-lama. Qaulu allati, api yang naik ia sampai ke hati. Ai taghsyaha, menutup ianya api akan hati, wa tuhitu biha, meliputi ia dengannya hati. Wa khussal afidatu bidzikir, dikhususkan akan hati dengan disebut. Kenapa? Likauniha altofa, karena keadaannya hati itu altofa ma fil jasad, yang paling lembut dari apa yang ada pada badan kita. Yang paling lembut katanya hati. Wa asyadda wa asyaddiha wa asyaddaha kita antah kepada altofa. Karena keadaannya hati itu paling lembut ma yang ada dalam badan, wa asyaddaha, dan itu paling beratnya ma yang ada dalam badan, ta'alluman, nisbah pedih, nisbah sakit, bi'adana azabin, dengan sedikit siksa. Ketika kita disiksa, yang paling merasakan sakit itu hati kan. Badan aja disiksa, hati sakit, apalagi hati. Kenapa Allah menyatakan api yang membakar hatinya? Alasan pertama, karena itu bagian yang paling lembut. Alasan kedua, auli annaha mahalul aqaidiz zairah. Karena sungguh hati itu tempat akidah-akidah yang melenceng. Orang memiliki akidah yang melenceng, nggak percaya kepada Allah, kan bermuara dari hatinya. Maka hatinya lah yang akan disiksa. Karena hati itu mahalul aqaidiz zairah, tempat akidah-akidah yang melenceng, wan niyatil khabisah, dan tempat bagi niat-niat yang jelek. Fahya mansya'ul amali sayyi'ah, maka dianya hati itu menjadi sumber bagi amal-amal buruk. Qauluhu, ucapan syarih tadi, alamuha, bermula pedihnya, il kulubi, pedihnya hati. Kembali ke hati ya. Wal makna, bermula makna ta'allumuha asyaddu min ta'allumi ghairiha. Bermula sakitnya hati, pedihnya hati itu lebih daripada pedih, daripada tersakiti selainnya hati, mimbaqiyatil badan, dari ketinggalan badannya. Wa minal ma'lum annal alama idza wasala ilal fu'ad. Sudah maklum apabila kepedihan, apabila sampai ia kepada hati, mata sahibu, niscaya matilah pemiliknya hati. Fahum fi hali may yamutu wa hum la yamut. Maka bermula mereka itu pada keadaan orang yang mati ya, padahal mereka tidak mati. Itulah kehidupan neraka kan. Enggak mati, enggak hidup. Qala ta'ala, Allah berfirman, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati ia dalam neraka, tidak pula hidup. Qala Muhammad bin Ka'ab, berkata oleh Muhammad bin Ka'ab, ta'kulun naru jami'a ma fi ajsadihi, akan memakan oleh neraka akan semua yang ada pada badan mereka. Hatta idza balagat, hingga apabila telah sampai ianya api ilal fuad, kepada hati, khuliqu khalqan jadida, niscaya mereka diciptakan akan sebagai makhluk yang baru. Fatarji'u, maka kembaliannya api, ta'kulu, makan ianya api akan mereka, wahakan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah yang lain kan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap kali kulit mereka terkelupas, Allah gantikan dengan kulit baru agar mereka merasakan azab. Nauzubillah. Kemudian, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah innaha 'alaihim muqsadah musadah dua kan. Innaha 'alaihim, sungguhnya api di atas mereka. Jama'at dhamira ri'ayatan li makna kullin, menjamakkan dianya Allah akan damir karena memperhatikan dari makna kul. Innaha, sungguhnya neraka, alaihim, di atas mereka. Mereka dari mana mereka di belakang kan nggak ada. Wailun li kulli humada. Kulli humada, kulli itu menunjukkan umum secara makna. Walaupun lafaz kulli mufrad. Menjamakkan ya Allah akan domer alaihim riayah karena memperhatikan bagi makna kul. Musadah bil hamdi, dengan hamdah. Musadah. Wabil wawi badalahu, dan dengan waw sebagai gantinya hamzah. Boleh juga musadah, dua qiraah. Mutbakah. Sesungguhnya api di atas mereka itu, musadah itu yang ditimpakan. Mereka ditimpakan.
Api ditimpakan di atas mereka. Jadi api dalam neraka itu bukan hanya dari bawah, dari atas juga juga ada. Atas bawah api. Atau kalau di sini malah begini. Innaha alaihim musadah fi amadin. Fi amadin mumaddadah. Ada juga kiraah fi umudin mumaddadah. Banyak kiraah ini. Umudin kita baca dengan dhammah harfaini. Umud wa bi fathihima dan dengan fathah amadin mumaddadah dalam tiang-tiang yang panjang. Mumaddadah sifatun lima qaulah itu menjadi sifat bagi ma sebelumnya. Mumaddadah sifat bagi amadin atau umudin. Fatakunun naru dakhilal umud, maka adalah api itu di dalam tiang, semacam tiang kayak menara panjang. Kemudian menara itu ditutup atas bawahnya, dimasukkanlah calon penghuni neraka ke dalamnya, kemudian dinyalakan api. Nah, jadi ketika penduduk neraka berteriak enggak kedengaran karena disiksa dalam tiang-tiang. Sesungguhnya api di atas mereka itu yang ditutup dalam tiang-tiang yang panjang. Api dalam tiang-tiang yang panjang. Kita baca. Jadi musadah kiraah 7. Fahuma sab'iyatani kedua-duanya kiraah 7. Qauluhu bi dhammil harfaini. Jadi beliau menyatakan dengan dhammah dua huruf. Tadi kan bisa umudin wa bi fathihima dan dengan fathah keduanya amadin ada dua kiraah. Fahuma sab'iyatani keduanya juga dua kiraah 7. Wa quri'a syudzan dan dibaca akan dianya umud tadi nisbah syad bi dhammin fasukun. Umdin dengan dhammah maka sukun. Fi umdin mumaddadah ada bahwa takhfifun lil kiraatil ula dianya kiraah syad itu yaitu takhfif bagi kiraah pertama. Kiraah pertama umud, kiraah kedua jadi cuma disukunkan huruf tengahnya. Fa'alat domi maka di atas domah kalau kita baca umud yakunu jam'a amud ada ianya umud itu jamak dari amud mufrad jamaknya umud karasul rusul rusul umud. Wakilah dikatakan huwa jam'u imad. Ada yang bilang dianya umud, kita baca dhammah tadi, itu jamak dari imad, kitab dan kutub. Wa alal fatah, kalau kita baca fatah amadin, seperti kiraah kita, yakunu isma jam'in, ada yaitu isim jamak li amud. Isim jamak. Amud satu tiang, berarti. Amad banyak tiang. Kan? Wakilah dikatakan orang huwa jam'un lahu. Dianya amadin itu jamak baginya amud. Wafi dan fi tadi dengan makna ba. Dengan makna ba. Indaha alaihim muqsadah. Fi amadin. Kata beliau, fi di situ bi amadin. Ya, di tiang-tiang. Kenapa nggak boleh fi bermakna fi kan boleh saja di dalam tiang besar kan? Ai musadatun bi amadin mumaddah. Artinya mereka ditindih dengan tiang-tiang yang panjang. Kan? Nah, karena beliau memaknai di sini berarti tiang nggak ada lubangnya. Ya, innaha alaihim narum musadah fi amadin, bi amadin di tiang-tiang. Api itu ditindih di atas mereka di tiang-tiang yang panjang. Kurang paham, coba kita baca. Lima warada karena hadis yang datang ya Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah ya ba'asu ilaihim malaikatan. Maksudnya Allah itu mengirim ya kepada mereka penghuni neraka akan malaikat-malaikat bi'atubakin minnar dengan tabak-tabak dari neraka. Wa masamira minnar dan paku-paku dari neraka. Wa amadin minnar dan tiang-tiang dari neraka, tiang dari api. Kemudian tiang yang dari api itulah yang ditindih kepada penghuni neraka. Fatutubaku alaihi maka ditindihkan akan dianya semua. Tabak, paku, dan tiang-tiang alaihim atas mereka. Maka ditindihkan di atas mereka atau ditindihkan akan dianya semua, akan dianya paku-paku dan tiang-tiang di atas mereka bitilkal atbak dengan demikian tabak-tabak tadi tabak-tabak besar semacam ditutup kemudian dipaku barangkali ya. Atau begini, fatu tubaku maka ditindihkan akan dianya api atas mereka dengan demikian tabak-tabak tadi. Sesudah ada api, kemudian ditutup dengan tabak, waktu syaddu dan diikat akan dianya tabak tadi bitil kalmasamir dengan
Paku-paku tadi dipalu. Waktu madu bitil kal aman. Dan di tumadu dipanjangkan akan dia. Dipanjangkan. Atau digantung apa? Digantung dengan demikian tiang-tiang. Ya, kurang paham. Tutup baku ditindihkan akan dianya api di atas mereka dengan tabak. Ada tabak besar kayak kuali besar ditindihkan. Kemudian diikat dengan paku, watu madu. Atau tumadu kemudian dipanjangkan dengan tiang, dan dipanjangkan dengan tiang, ditindih dengan tiang. Ditindih. Double ya. Fala yabqa fiha khalalun. Maka tidak tersisa dalamnya neraka oleh celah. Yadkhulu fihi rauhun. Yang akan masuk dalamnya celah oleh ruh. Ruh ini bermakna angin juga boleh kan? Nah, ada udara, nggak ada ruang lagi. Wala yakhruju minhu ghammun, dan tidak keluar darinya. Dan tidak keluar darinya. Kenapa ini kita fihi, minhu kan mestinya fiha semua. Fala yabqa fiha, maka tidak tersisa dalamnya neraka oleh celah. Yang akan masuk dalamnya celah. Ini kembali ke celah. Oleh ruh dan tidak keluar. Ya benar ini. Wala yakhruju minhu, dan tidak keluar darinya celah oleh ghammun. Ghammun asapnya. Nggak bisa keluar asapnya. Wa yansahumur rahmanu ala arsy, dan melupakan akan mereka oleh ar-Rahman di atas arasnya. Ayah jubuhum an rahmati, artinya menghalangi ya Allah akan mereka dari rahmatnya Allah. Mereka kalaupun berteriak nggak ada yang dengar. Wa yatasyaghalu ahlul jannati binaimihim, dan sibuklah oleh penduduk surga dengan nikmat mereka. Wala yastaghisuna ba'daha, dan tidak bisa minta tolong oleh mereka sesudahnya neraka. Karena udah digembok semua, penduduk neraka nggak bisa minta tolong. Kalaupun minta tolong nggak ada yang mendengarkannya kan. Wayang qati'ul kalam, dan terputuslah oleh pembicaraan. Fayakunu kalamuhum zafira wa syahiqa, maka adalah ucapan mereka, kalam-kalam mereka penghuni neraka itu zafiran, hanya teriakan-teriakan saja, wa syahiqa, teriakan juga hanya bunyi gemuruh-gemuruh saja. Fadzalika qaulu ta'ala, demikian itulah firman Allah Ta'ala, indaha alaihi musadah, sehingga neraka di atas mereka itu musadah yang ditindih, fi amadin mumaddadah, dalam tiang-tiang yang dipanjangkan. Wakilah dikatakan orang inna nara dakhilul amdi atau dakhilul amadi. Nah ini pendapat itu lebih mudah kita pahami. Neraka itu ada di dalam tiang tadi. Wahum dakhiluh, mereka itu berada di dalamnya tiang. Nah ini kayak menara kan, atau tiang panjang cerobong. Wa yutbaqu alaihim, dan ditindihkan di atas mereka. Nah, sesungguhnya neraka itu dakhilul amadi, sesungguhnya api ya. Api itu ada di dalam tiang, wahum, dan mereka itu dakhilu di dalamnya tiang. Yutbaku, dan ditindih akan tiang di atas mereka. Tiang yang ada bolongnya ditindih di atas mereka, yang di dalamnya ada api. Mana ditindih ya bisa aja tiang tegak, kemudian orangnya dimasuki, kemudian ditutup. Wa alaihi darajal mufassiru, dan di atas ini pendapat kil, berjalanlah oleh mufassir. Nah, Syekh Jalal mengikuti pendapat kil ini tadi, makanya di luar ada api itu di dalam tiang. Wakila, ada pendapat menyatakan al makna bermula mana itu azabuna bima abi amadin. Mereka itu disiksa dengan tiang. Wakila, dikatakan orang al amadu al aghlalu fi anakim. Amad itu maknanya belenggu-belenggu. Aghlal belenggu-belenggu atau rantai-rantai pada leher mereka. Banyak banget pendapatnya. Intinya mengerikan. Wakila dikatakan al quyudu fi arjulihim. Ada yang bilang aman itu yaitu ikatan-ikatan, quyud. Ikatan-ikatan belenggu-belenggu pada kaki mereka. Wakila dikatakan orang makna amadin mumaddadah. Wakila makna amadin mumaddadah. Makna amadin mumaddadah dahrun muabbadun. Itu masa yang panjang. La akhira lahu, yang tidak ada akhir baginya. Baginya masa. Oh, Masya Allah udah habis rupanya. Nah itulah kesimpulannya, mengerikan ini surat. Nah, cuma nggak ada banyak apa namanya. Mungkin perlu kita baca beberapa tafsir ya untuk menyimpulkan banyak makna di sini. Beliau sambil mengiarab juga menjelaskan kiroah-kiroah. Antara lain tadi kita ingat wailul likulli humadzatil lumadah alladzi jama'a boleh, jama'a boleh. Malau wa addada, malau wa adada. Ya kan? Yahsabu anna malahu akhlada, kalla layumbadanna fil hutama, wa ma adraka mal hutama, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Gimana? Allati tat
tattali'u 'alal afidah alaihim innaha alaihim narum innaha alaihim musadah musadah fi amadin fi umudin fi umdin mumaddadah. Masya Allah. Wallahu alam bisawab. Malam ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.